Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari SGDA 1 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Pre-Travel Preparation for Type 1 Diabetes. Berikut merupakan anggota SGD dari A1. Baik, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Prasista dengan 3 digit NIM terakhir 177. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi penyakit diabetes tipe 1 itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan produksi insulin yang tidak mencukupi oleh pankreas. Jadi penderita diabetes tipe 1 ini memerlukan pengelolaan yang ketat terhadap gula darah mereka, termasuk penggunaan insulin, pantauan pola makan, dan aktivitas fisik yang seimbang. Preparasi sebelum berpergian sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi yang terkait dengan diabetes tipe 1. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan termasuk membawa cukup persediaan insulin dan alat pengukur gula darah, menyiapkan rencana darurat medis, dan mengatur jadwal makan dan aktivitas fisik, serta mempelajari informasi tentang makanan dan sistem kesehatan di tujuan perjalanan. Selain itu, penting untuk mengetahui jenis makanan yang tersedia di tujuan perjalanan, memahami komposisi nutrisi dan nilai glikemik makanan dapat membantu dalam pengaturan pola makan yang tepat, dan melakukan persiapan sebelum berpergian akan membantu individu dengan diabetes tipe 1 untuk menjaga kontrol gula darah mereka dan menghindari komplikasi yang tidak diinginkan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Edwin Chandra dengan nomor digit Intrek 014. Next. Baik, jadi berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu apa definisi pre-travel preparation, apa definisi diabetes tipe 1, bagaimana epidemiologi diabetes tipe 1, bagaimana faktor risiko diabetes tipe 1, bagaimana tata laksana umum diabetes tipe 1, bagaimana evaluasi persiapan pre-travel dengan diabetes tipe 1, bagaimana checklist pemeriksaan pre-travel diabetes tipe 1, bagaimana tata laksana pasien diabetes tipe 1 saat traveling, dan bagaimana edukasi terhadap pasien diabetes tipe 1 pre-travel. Next. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penulisan student project ini adalah untuk mengetahui definisi travel preparation, untuk mengetahui definisi diabetes tipe 1, untuk mengetahui epidemiologi diabetes tipe 1, untuk mengetahui faktor risiko diabetes tipe 1, untuk mengetahui tata laksana umum diabetes tipe 1, untuk mengetahui evaluasi persiapan pre-travel dengan diabetes tipe 1, untuk mengetahui checklist pemeriksaan pre-travel dengan diabetes tipe 1, untuk mengetahui tata laksana pasien diabetes tipe 1 saat traveling, dan untuk mengetahui edukasi terhadap pasien dengan diabetes tipe 1 pre-travel. Next. Adapun manfaat penulisan student project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa adalah penulisan kajian literatur ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam memperoleh pemahaman yang baik terkait pre-travel preparation pada diabetes tipe 1, menjadi sumber informasi, serta menjadi salah satu acuan dalam penata laksanaan penelitian terkait. Kemudian, manfaat bagi instansi pendidikan adalah penulisan kajian literatur ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan atau referensi untuk mengembangkan kebijakan penulisan penelitian dalam bidang medis, khususnya berhubungan dengan pre-travel preparation pada diabetes tipe 1. Next. Baik, perkenalkan saya Anggun Pratunglase dengan 3 digit NIM terakhir 041. Di sini saya izin melanjutkan bab 2 yaitu kajian pustaka. Bagian pertama ada definisi pre-travel preparation. Pre-travel preparation itu merupakan waktu persiapan untuk menilai dan mengurangi risiko penyakit dan cedera bagi para wisatawan. Nah, evaluasi yang dilakukan ini untuk meninjau epidemiologi penyakit dan cedera spesifik apakah yang ada pada daerah tujuan, faktor risiko yang terkait dengan rencana perjalanan dan riwayat medis wisatawan, kemudian tingkat keparahan dan kemampuan pengobatan penyakit jika didapat, serta apakah ada ketersediaan dan kemampuan kemoprofilaksis atau vaksinasi. Perkenalkan, nama saya Timotius Satu Putar dengan 3 digit NIM terakhir 097. Next. Jadi di sini saya menjelaskan definisi diabetes tipe 1, yaitu saya mulai dari pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik melibatkan peningkatan kadar glukosa darah yang tidak tepat. Subtipe utama DM adalah diabetes tipe 1 dan juga diabetes mellitus tipe 2. Jadi diabetes mellitus tipe 1 ini adalah kelainan sistemik akibat terjadinya gangguan metabolisme glukosa yang ditandai oleh hiperglikemia kronik. Keadaan ini disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas
baik oleh proses autoimun maupun idiopatik, sehingga produksi insulin berkurang bahkan terhenti. Sekresi insulin yang rendah mengakibatkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Next. Perkenalkan, nama saya Idewa Nyaman Aditya Madya Putra dengan 3 digit NIM terakhir 022. Di sini saya akan membahas terkait epidemiologi. Baik, diabetes mellitus DM tipe 1 itu sering terjadi pada anak-anak dan remaja. Angka kejadian DM tipe 1 pada anak itu selalu meningkat sekitar 3% per tahun dan tercatat sekitar 65.000 anak di dunia setiap tahunnya didiagnosis DM tipe 1. Nah, menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI pada tahun 2018, itu terdapat 1.220 anak terkena DM tipe 1. Nah, insiden pada anak dan remaja ini meningkat hingga 7 kali lipat, di mana sebelumnya 3,88 itu menjadi 28,19 pada tahun 2003 dan 2010. Nah, berdasarkan data pada tahun 2003 hingga 2009, proporsi perempuan itu jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada kelompok usia 10 hingga 14 tahun. Nah, pada tahun 2013 di Jawa Tengah, proporsi penduduk yang berusia di atas 15 tahun dengan DM adalah sebesar 9,5%, sedangkan pada tahun 2014 terjadi kenaikan yang signifikan itu menjadi 16,3%. Maka dari itu penting sekali diadakannya edukasi kepada masyarakat demi menurunkan angka kejadian dari diabetes mellitus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komas Pranita dengan 3 digit yang terakhir 043. Next slide. Baik, selanjutnya ada faktor risiko diabetes tipe 1. Yang pertama itu riwayat keluarga dan genetik, yang ditandai adanya kromosom 6 sebagai penanda HLA atau leukosit manusia, di mana keturunan pertama akan berisiko 8-15 kali lipat dan keturunan kedua akan berisiko 2 kali lipat dari keturunan pertama. Lalu adanya kehadiran autoantibody, di mana DMT1 ini merupakan penyakit autoimun yang disebabkan oleh penghancuran sel-sel beta pankreas oleh sel T dan autoantibody sel islet atau ICA. Terus selanjutnya itu ada stres fisik. Stres ini akan memicu pelepasan adrenalin dan kortisol. Karena saat stres kita memerlukan banyak energi sehingga memicu pelepasan glukagon dan adrenalin dan menyebabkan penekanan insulin. Next slide. Selanjutnya ada penyakit dan infeksi virus seperti enterovirus, virus gondok, rotavirus, dan Crignialovirus. Lalu ada penyakit pankreas yang akan menurunkan fungsi pankreas sehingga menekan dari produksi insulin. Lalu ada usia yang umumnya terjadi pada anak usia 4-14 tahun. Next slide. Lalu ada ras, di mana lebih tinggi pada etnis minoritas. Lalu ada lingkungan dan geografi yang akan mempengaruhi gaya hidup dan pola gizi yang akan berpengaruh pada sistem imun tubuh manusia. Dan yang terakhir ada pola makan, seperti pemberian ASI jangka pendek, protein diet kompleks, dan yang terakhir itu adalah perubahan pola makan anak usia dini. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yohanes Berkman Baron Ramaran dengan 3 digit yang terakhir 008. Di sini saya akan menjelaskan tata laksana umum diabetes tipe 1. Next. Diabetes mellitus tipe 1 tidak dapat disembuhkan, namun pasien dapat meraih kualitas hidup yang lebih baik dengan tata laksana dan pemantauan yang baik pula. Tata laksana DM tipe 1 memiliki tujuan untuk mencapai kontrol metabolik yang lebih optimal, mencegah timbulnya komplikasi akut, mencegah komplikasi jangka panjang baik mikrovaskular maupun makrovaskular, serta membantu psikologis penderita dan keluarga. 5 pilar tata laksana DM tipe 1 antara lain yang pertama injeksi insulin, kontrol gula darah, asupan nutrisi, aktivitas fisik, serta edukasi. Tujuan tata laksana DM tipe 1 dibagi menjadi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah untuk menghilangkan keluhan dan gejala DM tipe 1, menjaga kenyamanan pasien, dan tetap mencapai target pengendalian glukosa darah. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk mencegah dan menekan progresivitas penyulit mikroangiopati, makroangiopati, serta neuropati. Selain kedua tujuan di atas, terdapat juga satu tujuan yaitu tujuan akhir tata laksana DM tipe 1, yakni menurunkan tingkat morbilitas dan mortalitas. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, berat badan, profil lipid, dan tekanan darah. Next. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Imade Ngurah Jaya dengan 3 digit NIM terakhir 224. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan yaitu evaluasi persiapan pre-travel dengan diabetes tipe 1. Baik, untuk saat ini sangat banyak orang yang akan melakukan atau memiliki keinginan untuk melakukan perjalanan baik itu domestik maupun non-domestik. Sehingga dapat menyarankan pasien untuk melakukan atau membuat perjanjian konsultasi dari kurun waktu 4 hingga 6 minggu sebelum perjalanan dilakukan. Dengan konsultasi ini disediakan pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Dokumen perjalanan seperti pada gambar di bawah yang sudah tertera pada layar,
dan resep pasien yang dapat diambil selama melakukan perjalanan. Surat penyedia wajib menyatakan bahwa pasien menderita diabetes dan juga harus membuat daftar semua perlengkapan yang pasien butuhkan di tempat tujuan. Serta tanyakan pada pasien mengenai kegiatan yang apa akan mereka lakukan di tempat tujuan tersebut atau dalam perjalanan tersebut, sehingga kita dapat menganjurkan untuk menggunakan seperti salah satu contohnya alas kaki yang tertutup, untuk meningkatkan, perawatan pada kaki pasien yang mengalami diabetes, serta menghindari hal yang tidak diinginkan. Serta pasien, dengan diabetes harus memiliki kenyamanan, daripada gaya saat memilih alas kaki ataupun pakaian yang akan digunakan di lokasi perjalanan tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Andito Bagaskara dengan NIM 3 Selanjutnya adalah evaluasi persiapan pre-TOEFL pada diabetes tipe 1. Adapun persiapannya memiliki 3 domain. Domain yang pertama yaitu adalah pre-travel preparation, yaitu kita perlu mengonsultasikan ke dokter spesialis sebelum pergi travel kurang lebih 4-6 minggu, dan juga memastikan travel melakukan screening komplikasi pada diabetes yang dideritanya, dan juga melakukan vaksinasi dan juga imunisasi tergantung dengan penyakit endemik atau area yang dikunjungi. Domain yang kedua itu ada insulin juga glikemi control, mempersiapkan makanan juga snack sebagai kontrol penjagaan hipoglikemia, dan juga membawakan obat oral atau injeksi sesuai kebutuhan pasien dengan dosis yang sesuai dan juga cadangan yang lebih untuk digunakan suatu waktu, dan juga mengatur jadwal sesuai dengan zona waktu yang berbeda pada area yang dikunjungi. Domain yang terakhir yaitu adalah travel risk behavior, menggunakan alas kaki ataupun kaos kaki yang halus demi menghindari adanya luka luar, dan juga menggunakan sepatu hiking karena relatif lebih aman, dan juga membawa plester ataupun antiseptik jika diperlukan apabila tidak terjadi luka pada kaki ataupun anggota tubuh lain. Dan juga yang terakhir yaitu adalah periksa rutin secara berkala kebersihan kaki. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Baik, perkenalkan saya Putu Dea Ciptasari dengan 3 DGM terakhir 153. Saya akan lanjutkan ke bagian checklist pemeriksaan pre-travel dengan diabetes tipe 1. Yang pertama, checklist untuk persiapan sebelum perjalanan. 1. Konsultasi ke dokter bahwa Anda akan melakukan perjalanan. Apabila diperlukan, dokter juga akan membantu untuk menyesuaikan dosis insulin sesuai dengan perbedaan zona waktu di lokasi perjalanan. Kedua, jaga-jaga minta dokter untuk menyiapkan surat izin perjalanan atau travel letter, agar Anda dapat membawa peralatan seperti jarum, blood lancet, insulin, pump supplies, dan lain sebagainya dalam perjalanan. Ketiga, pastikan asuransi kesehatan bagi pasien diabetes tersedia di lokasi perjalanan. 4. Konsultasi imunisasi apa saja yang diperlukan sesuai dengan lokasi tujuan perjalanan. Selanjutnya, checklist untuk persiapan saat perjalanan. 1. Kemas insulin, pen insulin, jarum suntik, dan jaga-jaga kemas untuk 2 hari tambahan sesuai dengan jadwal perjalanan. 2. Bawa identitas penderita diabetes seperti contohnya gelang, kalung, ID card, dan lain sebagainya. 3. Alat ukur gula darah dan bawa baterai tambahan. 4. Strip tambahan, alcohol swab, blood lancet, serta shop box untuk alat ukur gula darah. Selanjutnya, bawa juga snack khusus diabetes, travel letter, dan pertimbangkan bawa cool bag untuk menyimpan seluruh insulin dan terapi injeksi apabila bepergian ke tempat dengan cuaca yang panas. Baik, sekian, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gusi Ayu Mahadivi Darmadi dengan 3 digit NIM terakhir 063. Next. Beberapa tips untuk mengelola diabetes saat bepergian, yaitu yang pertama, kemasi persediaan kesehatan secara ekstra. Pastikan untuk mengemas lebih dari cukup insulin, dan persediaan terkait diabetes lainnya yang mungkin diperlukan sebaiknya dibawa 2 kali lipat. Yang kedua, jaga agar insulin tetap dingin. Insulin perlu disimpan pada suhu yang dingin, jadi kemasi pendingin kecil dengan kompres es untuk menjaga insulin pada suhu yang tepat saat bepergian. Selanjutnya, rencanakan perubahan zona waktu. Jika bepergian melintasi zona waktu, bicarakan dengan dokter terkait cara menyesuaikan dosis insulin. Selanjutnya, tetap terhidrasi dan jangan terlalu sering terpapar panas. Pastikan untuk minum cukup air saat bepergian untuk menghindari dehidrasi yang dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat, dan hindari sengatan matahari secara langsung karena suhu tinggi dapat mengubah cara tubuh dalam menggunakan insulin. Next. Selanjutnya, itu rencanakan makanan. Cari pilihan sehat di menu restoran dan siapkan camilan sehat seperti buah, kacang-kacangan, dan makanan yang mengandung protein rendah dan karbohidrat.
Kenakan gelang peringatan medis yang ketahui nomor darurat setempat. Dalam keadaan darurat, penting bagi tenaga medis untuk mengetahui seseorang menderita diabetes dan penting untuk mengetahui nomor telepon darurat negara yang akan dikunjungi. Lalu periksa gula darah sesering mungkin agar tetap dalam kisaran target terapi dan beristirahat serta menyusun rencana cadangan, di mana istirahat untuk meregangkan kaki dan bergerak, dan pastikan seseorang yang diajak bepergian mengetahui bagaimana membantu pasien diabetes tipe 1 dalam keadaan darurat. Selanjutnya, untuk tata laksana emergensi pada hipoglikemi dapat diberikan asupan sumber gula yang bekerja cepat seperti tablet glukosa, jus, atau glukagon, dan pada hiperglikemi tetap berpegang pada insulin yang telah disesuaikan dosis dan penggunaannya, serta pada DKA, insulin biasanya diberikan secara intravena dan carilah bantuan medis terdekat. Next. Perkenalkan, nama saya Farel Nandavia Urya Gotama dengan 3 digit NIM terakhir 210. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai edukasi terhadap pasien diabetes tipe 1 pre-travel. Jadi individu dengan diabetes tipe 1 akan menghadapi beberapa tantangan penting selama perjalanan. Perjalanan jauh akan menyebabkan perubahan pola makan dan kegiatan aktivitas yang terbatas yang tentunya akan memiliki pengaruh terhadap kontrol glikemik pada pasien diabetes mellitus tipe 1. Jadi diperlukan edukasi pre-travel kepada orang yang memiliki diabetes mellitus khususnya tipe 1 ini. Adapun edukasi yang dapat diberikan, yang pertama ada pre-travel evaluation. Jadi sebelum berpergian, pasien harus mengetahui mengenai pengaturan insulin, dosis, dan jadwal makan selama perjalanan. Yang kedua ada perlengkapan pre-travel. Jadi pasien diedukasi mengenai obat-obatan dan alat apa saja yang harus dibawa selama perjalanan. Kemudian yang ketiga ada pertolongan pertama kegawat daruratan. Pasien juga harus mengetahui apa yang dilakukan saat dalam kondisi gawat darurat. Yang keempat ada menyiapkan dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan seperti resep obat yang lengkap, dokumen asuransi perjalanan, dan dokumentasi medis. Yang kelima memberikan edukasi non-farmakologis kepada pasien. Jadi agar tidak terjadi komplikasi, pasien harus diberi pemahaman mengenai pentingnya pemahaman memakai alas kaki yang sesuai dengan ukuran kakinya, memakai lotion agar kulit kaki tidak kering, kemudian menjaga kebersihan kaki dan menggunting kuku dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mengedukasi pasien mengenai komplikasi yang akan terjadi apabila tidak aware dengan diabetes tipe 1 ini. Perkenalkan, saya Karya Sekenana Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 002. Saya akan menjelaskan terkait bab 3 penutup. Pertama, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pre-travel preparation merupakan suatu tindakan bertujuan untuk mengurangi risiko penyakit pada wisatawan. Lalu di sini utamanya pada DMT1. DMT1 merupakan suatu penyakit yang berhubungan dengan kerusakan kelenjar sel delta pankreas akibat proses autoimun ataupun idiopatik sehingga terjadi defisiensi insulin secara absolut. Jadi untuk epidemiologinya itu 3% meningkat dan faktor risiko utamanya adalah autoantibody. Tata laksananya berfokus pada kontrol glikemik secara optimal dan mencegah komplikasi. Lalu untuk yang pertama itu lakukan evaluasi persiapan dengan mengecek suatu peralatan perlengkapan medis dan dokumen-dokumen seperti resep ataupun dokumentasi medis serta dokumentasi terkait asuransi. Lalu yang kedua dapat melakukan checklist pemeriksaan, itu dapat melakukan berkonsultasi pada dokter dan berhubungan dengan evaluasi persiapan. Lalu untuk yang ketiga itu dapat melakukan tata laksana apabila terjadi kondisi emergensi ataupun jadi suatu hal yang sulit untuk diobati oleh pasien secara mandiri. Lalu yang keempat dapat dilakukan edukasi terhadap pasien sehingga pasien dapat mencegah dan juga menjaga pola makan ataupun pola hidup saat melakukan travel. Yang kedua, saran penulis berharap pembaca dapat memahami dan menelaah isi dari kajian pre-travel preparation for diabetes tipe 1. Bagi penulis lain itu sebagai referensi untuk pengembangan kajian dan bagi institusi sebagai referensi tambahan di kepustakaan dan menambah wawasan. Sekian dari kami SGDA 1, terima kasih.